Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Jusi Nicole. Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Selasa siang. Kedatangannya terkait penanganan dugaan korupsi kuota haji. Yakut datang tanpa didampingi penasihat hukumnya. Mantan Menteri Agama itu memilih bungkam saat ditanya awak media. Setibanya di KPK, Yakut naik ke lantai 2 ruang pemeriksaan KPK Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo memastikan pemanggilan Yakut sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Guna kepentingan penyidikan, KPK memeriksa sejumlah saksi, diantaranya memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Yakut tiba di gedung KPK sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, didampingi sejumlah kerabatnya. Dengan kedatangannya ini berarti merupakan kali kedua ex-Menteri Agama tersebut diperiksa oleh KPK. Untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di KPK, informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Insan Suwardi dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Insan, selamat siang. Bagaimana jalannya pemeriksaan Yakut saat ini? Ya, selamat siang Jose dan pemirsa, kami sampaikan terkait dengan pemeriksaan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK sejak pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Artinya Jose kurang lebih sekitar sudah 2 jam dari mantan Menteri Agama terkait dengan pendalaman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan kasus penyelewengan kuota tambahan pelaksanaan haji di tahun 2024. Dari pantauan kami memang pada saat Yakut Khalil Qomas tiba di Gedung Merah Putih KPK, ia memilih bungkam saat ditanya oleh awak media dan langsung naik ke lantai 2 untuk menjalani pemeriksaan yang sampai dengan saat ini terkait dengan kapasitasnya sebagai saksi dalam dugaan korupsi tindakan penyelewengan terkait penanganan kuota haji tambahan di pelaksanaan haji tahun 2024. Yang mana seharusnya dari kuota tambahan sebanyak 20.000 dari pemerintah Arab Saudi, seharusnya kalau kita lihat dari regulasi yang ditetapkan lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang dipertegas kembali lewat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, seharusnya kuota tambahan sebanyak 20.000 untuk jamaah haji Indonesia yang diatur untuk seharusnya 92% dialokasikan kepada kuota haji reguler atau sekitar 18.400 untuk kuota haji reguler dan 8% atau sekitar 1.600 untuk jamaah haji khusus. Namun diskresi lewat keputusan dari Menteri Agama pada saat itu menetapkan pembagian kuota haji malah ditetapkan sebesar pembagian porsi sebesar 50%. Artinya 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus. Sehingga dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus melakukan pendalaman untuk melengkapi keterangan dari sejumlah saksi yang telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tadi lewat keterangan dari juru bicara KPK, Budi Prasetyo juga menyampaikan kepada kami bahwa pemanggilan dari Yakut Khalil Qomas ini juga masih kapasitas sebagai saksi dan juga mantan Menteri Agama yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan haji di tahun 2024 tersebut. Dan kalau kita lihat terakhir di mana setidaknya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sudah ada 3 nama yang dicekal oleh KPK, yakni dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, lalu ada mantan staf khususnya yakni Isfah Abidal Aziz, dan juga pengusaha Biro Perjalanan Haji dan Umroh Fuad Hasan Mahsyur yang saat ini dicekal untuk berpergian ke luar negeri dalam rangka terkait proses untuk pendalaman dugaan korupsi penyelewengan tindakan dari kuota haji tambahan. Nah, kalau kita lihat perjalanannya Josi sedikit mundur di mana KPK telah memanggil sejumlah pihak untuk melakukan pendalaman terkait dugaan korupsi ini. Mulai dari pemanggilan Ustadz Khalid Basalamah, lalu ada pemanggilan kepala dari Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah. Ada juga di bulan Agustus kalau kita ingat kembali telah diperiksa dari Dirjen Penyelenggara Haji dan juga Umroh Ilman Latif yang telah diperiksa oleh KPK untuk melengkapi sejumlah keterangan. Tidak hanya itu, dari Komisi Rasuah juga telah melakukan pendalaman langsung untuk terbang ke Arab Saudi terkait pendalaman dari dugaan korupsi ini. Dan memang kalau kita lihat dari keterangan terakhir oleh KPK menyebutkan di mana dugaan ataupun ditaksir kerugian negara akibat dugaan korupsi ini mencapai 1 triliun rupiah. Tidak hanya itu, dari penambahan kuota haji yang seharusnya mampu memotong masa tunggu jamaah haji Indonesia yang sudah terhitung panjang, namun dugaan korupsi ini memberikan kerugian tambahan terkait dengan
8.400 jamaah haji reguler yang kini terpaksa harus ditunda keberangkatannya dan menambah masa panjang tunggu kuota haji Indonesia. Untuk sementara, Jose, kami akan laporkan update selengkapnya pasca Menteri Agama telah selesai melaksanakan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Kami kembalikan kepada Anda, Jose, di studio. Baik, terima kasih rekan Insan Suwardi atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.